Selamat pagi, siang, sore maupun malam Bu Ica. Perkenalkan, nama saya George William Christian dan rekan saya Ferdinand Kusuma. Kami dari kelompok Smart Environment. Oke, lanjut. Oke, kenapa resik? Di sini, meskipun ada penurunan dalam 200 tahun terakhir, jumlah sampah yang dihasilkan di kota Surabaya mencapai 800.000 ton per tahunnya. Dari komposisi sampah tersebut, sekitar seperempatnya terdiri dari kertas, kaca, dan juga plastik. Sehingga kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, di mana mendukung berbasis teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah gap analysis. Kami menganalisis adanya perbedaan-perbedaan kondisi saat ini dan kondisi yang seharusnya diharapkan pada aspek waste. Pada indikator pertama adalah household. Di sini kondisi yang diharapkan ada di masa depan adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang terintegrasi melalui aplikasi digital untuk jadwal, volume, dan jenis sampah dengan sistem bank sampah mandiri. Namun, kondisi saat ini yang terjadi di kota Surabaya adalah sampah rumah tangga masih dikelola secara konvensional, pencatatan belum dilakukan secara digital, dan penjadwalan masih manual. Lalu untuk strategi serta program kerja dan langkah aksi sendiri yang diambil dari program RPJMD Kota Surabaya, ada program pengelolaan persampahan dengan kode program 2.11.11. Lalu untuk indikator yang kedua adalah industrial, di mana kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang adalah terdapat sistem pemantauan real-time terhadap limbah industri dengan pelaporan berkala berbasis digital. Namun, kondisi yang saat ini terjadi di kota Surabaya adalah pengawasan limbah industri belum terintegrasi dan masih bersifat pasif. Selanjutnya, program kerja dan langkah aksi yang dikaitkan dengan dokumen RPJMD Kota Surabaya adalah yang pertama, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 dengan kode program 2.11.05. Lalu untuk indikator yang terakhir, publik, kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem notifikasi penjemputan otomatis untuk petugas kebersihan. Namun yang terjadi pada saat ini adalah tidak ada sistem pelaporan kondisi tempat sampah umum dan penjemputan masih dilakukan secara rutin tanpa informasi volume. Lalu untuk referensi kode program RPJMD Kota Surabaya, adanya program penanganan pengaduan lingkungan hidup atau kode program 2.11.10. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran Smart City. Tujuan dari Smart City bagian Smart Environment sendiri mengacu pada gerakan menuju 100 Smart City yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan nasional adalah mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dengan memberikan perhatian yang seimbang terhadap lingkungan hidup setara dengan perhatian terhadap infrastruktur fisik dan kebutuhan warga, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam Smart City tetap mendukung kelestarian lingkungan. Indikator Smart Environment-nya ada yang pertama adalah mengembangkan program proteksi lingkungan atau protection, yaitu dengan sasaran kode E1 adalah mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara, serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Things atau IoT. Lalu kode sasaran E2, yaitu membangun ruang terbuka hijau atau RTH. Lalu sasaran dengan kode E3 adalah melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi. Lalu lanjut pada indikator smart yang kedua, yaitu mengembangkan tata kelola sampah dan limbah atau waste dengan kode
Sasaran E4 adalah mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga atau household. Lalu sasaran kode E5 mengembangkan sistem tata kelola limbah industri atau industrial. Lalu kode E6 mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah plastik publik atau publik. Lalu kode E7 menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indera penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga. Lalu untuk indikator smart environment terakhir adalah membangun daya saing energi yang berkelanjutan atau energi dengan kode E8, pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab, serta kode E9, pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan atau environmentally friendly dan berkelanjutan atau sustainability, serta terjangkau bagi masyarakat. Berikut ini adalah tabel dari TOWS analisis kami. Terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat yang disesuaikan dengan masing-masing indikator, yaitu energy, waste, dan juga protection. Serta kami memberikan strategi-strategi yang direferensikan atau kami ambil dari program nyata pada RPJMD Kota Surabaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis strategi dimensi smart environment. Dimulai dari strategi yang kedua, yang bertuliskan pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu dengan sasaran ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi. Lalu dengan indikator kinerja dan sasarannya, yang pertama adalah indeks kebinamargaan dan pematusan, indeks keciptakaryaan, penataan ruang dan pertanahan, serta indeks penyelenggaraan transportasi. Lalu untuk sasaran yang kedua adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja sasaran, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, serta indeks persampahan. Lanjut ke strategi ketiga, yaitu pemerataan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang unggul, bermartabat, dan mandiri. Dengan adanya dua program sasaran, yang pertama adalah terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis pada nilai-nilai budaya, agama, dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dengan indikator kinerja sasaran, indeks budaya lokal, indeks kapasitas pengelolaan lingkungan, serta indeks kepedulian sosial. Lalu sasaran yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan dan juga kebutuhan dasar lainnya dengan indikator kinerja sasaran, indeks pendidikan, angka harapan hidup, serta persentase PMKS terhadap jumlah penduduk dan juga skor pola pangan harapan. Lalu strategi yang berikutnya adalah strategi 5, yaitu peningkatan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi, dan juga pelayanan publik. Dengan sasaran programnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan juga inovatif. Dengan indikator sasaran kinerjanya adalah nilai kepuasan masyarakat. Lalu strategi yang terakhir yang menurut kami sejalan dengan smart environment ini adalah strategi 6, yaitu mewujudkan keharmonisan sosial, keamanan, dan ketentraman wilayah, serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan sasaran yang kami ambil adalah meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat. Dengan indeks capaiannya adalah indeks penanggulangan bencana. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk membuat pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem ini akan diusulkan menjadi 7 fitur, yaitu yang pertama terdapat profile user, histori mutasi transaksi, layanan penjemputan dalam satu klik, price list beserta klasifikasi sampah dinamis, jadwal yang terintegrasi, penukaran poin ke voucher merchant, dan juga peta operasional untuk mendukung
dari sistem tersebut, front end kami akan menggunakan React.js, back end Node.js dan Laravel sebagai RESTful API. Database menggunakan MySQL. Untuk keamanan notifikasi, kami menggunakan JWT sebagai JSON Web Token. Selanjutnya, untuk fitur yang dikembangkan, kami memiliki 5 fitur, yaitu yang pertama, fitur layanan penjemputan berbayar, di mana form akan menampilkan form untuk penjemputan sampah yang mudah diakses oleh nasabah. Selanjutnya, terdapat fitur saldo dan reward, pencatatan saldo hasil penjualan yang dapat dipantau secara real time. Yang ketiga, fitur price list untuk melihat klasifikasi dari sampah. Yang keempat, fitur informasi jadwal penjemputan yang telah terintegrasi. Yang kelima, fitur klasifikasi jenis sampah meliputi dari daftar jenis sampah anorganik. Selanjutnya, dari timeline ini di 2 bulan pertama kami akan melakukan analisis, lalu dilanjutkan oleh 2 bulan selanjutnya untuk pembuatan UI design, dilanjutkan pada 2 bulan seterusnya untuk melakukan pengembangan aplikasi, dan juga pengembangan aplikasi ini akan dilakukan selama 4 bulan, lalu pengujian dan perbaikan memakan waktu 2 bulan, pelatihan dan sosialisasi selama 1 bulan, dan juga peluncuran selama 1 bulan. Lanjut. Nah, untuk UI di sini pada atas kiri kami melihat profil, di mana profil ini tersedia informasi dari saldo dan juga poin yang telah dimiliki. Lalu apabila balance ditekan dapat menuju ke halaman histori penukaran sampah, di mana terlihat total transaksi yang telah dilakukan dan total berat serta total pendapatan yang didapat pada bulan ini. Selanjutnya, apabila tombol detail ditekan dapat memunculkan informasi dari detail penukaran beserta QR dari nota. Kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya, untuk eco point yang telah ditukarkan dapat ditukarkan terhadap beberapa voucher merchant yang tersedia yang sudah bekerja sama dengan pihak resik. Contohnya, apabila kita memilih voucher untuk Sentosa Swalayan, ya ambil voucher. Nah, voucher akan berhasil ditambahkan ke akun. Selanjutnya, terdapat beberapa partner merchant yang telah bekerja sama dengan resik. Kembali lagi ke halaman dashboard. Di sini untuk fitur utama yaitu penukaran sampah. Apabila ditekan akan menuju ke halaman penukaran sampah. Selanjutnya akan ini halaman yang sama seperti tadi untuk saldo. Selanjutnya untuk ke fitur kedua yaitu pickup sampah. Nah, apabila ditekan kalian dapat memilih armada yang diperlukan seperti armada besar ataupun armada kecil. Selanjutnya dapat memilih jam, tanggal. Untuk lokasi penjemputan bisa memilih melakukan masukkan alamat dan ataupun memilih dari peta. Nah, untuk pembayaran dapat melakukan dari COD atau online payment. Apabila memilih online dan menekan konfirmasi penjemputan, maka akan muncul QR untuk melakukan pembayaran. Setelah scan QR dilakukan, maka transaksi dapat berhasil. Oke, kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya terdapat fitur ketiga yaitu klasifikasi sampah. Di sini terdapat beberapa kategori sampah yang akan diterima oleh bank sampah seperti kertas, plastik 1, plastik 2 dan juga botol kaca. Di sini terdapat filter juga untuk melihat kategori yang dipilih, misalnya seperti kertas. Nah, seperti plastik terdapat PET bening dan juga PET biru muda bersih, dan juga yang terakhir kaca. Oke, kembali ke halaman dashboard. Yang terakhir ada jadwal penjemputan. Saat ditekan akan menunjukkan jadwal yang akan dijemput oleh armada besar ataupun armada kecil seperti motor Tosa, di mana akan mengikuti dari tanggal mulai dari hari Senin ini sampai pada minggu atau hari terakhir pada minggu ini saat dibuka. Selanjutnya pada bagian bawah halaman terdapat area operasional. Apabila ditekan terdapat memunculkan peta, di mana peta ini dapat memunculkan beberapa waypoint atau titik dari bank sampah unit yang tersedia. Nah, misalnya di sini terdapat bank sampah induk dengan jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berikutnya terdapat bank sampah mangrove Cemerlang yang beroperasional dari jam 9 sampai jam 5 sore. Selanjutnya untuk ke halaman tukar poin. Ini sama seperti yang pada di atas tadi, di mana akan menuju ke halaman di mana kalian bisa menukarkan voucher dan juga melihat partner merchant. Saya rasa sekian dari UI dan presentasi kami. Terima kasih.